Oke, selamat pagi semua teman-teman. Nggak kerasa nih, udah lama banget nggak upload video ya. Dan jenggot sudah makin tebal. Nah, hari ini teman-teman, kalau aku hitung-hitung sudah hampir 1,5 bulan nih nggak ada bikin video. Tapi syukurnya hari ini bisa lagi. Karena yaitu kesibukan, kemudian juga awal tahun tuh harus banyak pekerjaan di kantor. Jadi nggak ada waktu lah gitu untuk buat video. Tapi kali ini aku mau buat video lagi terkait usaha-usaha seperti ini. Dan tentunya semoga usaha teman-teman tetap lancar ya teman-teman. Dan tentunya tetap bisa menghasilkan cuan untuk ya jaga-jagalah mungkin kalau lagi masa paceklik ada tabungan karena cuannya sudah banyak bisa disubsidi silang. Yuk kita bahas langsung. Oke teman-teman, ini dia nama toko aku ya, namanya Toko Cabi 27. Mungkin ada orang bertanya apa sih maknanya, apa sih yang dijadikan dasar gitu. Nah jadi aku hari ini mau bahas gimana sih cara aku ya bikin nama toko sehingga nama toko ini bisa terwujud. Dan kemudian jangan lupa juga berikan jargon teman-teman, itu juga akan menambah tertarik, yaitu nih ramah, murah, dan berkah. Jadi kita menggunakan belakangnya semuanya nih. Jadi cakep kan kalau kita bisa membuat jargon yang gampang diingat juga gitu. Nah juga kita juga mau melayani siap pesan antar nih. Jadi itu tambahan juga. Dan tentunya di sini bisa teman-teman lihat, bisa ditulisi berbagai macam hal yang kita jual. Dan teman-teman juga kalau bisa ada neon box, boleh banget teman-teman. Ini juga bisa menjadi daya tarik, tapi ya kena pajak ya. Gak apa-apa lah, kena pajaknya harian atau bulanan ya, tergantung di daerah masing-masing. Ini akan bisa lebih menarik dan ini bisa jadi penanda dari orang dari jauh. Oh ternyata sudah buka nih tokonya, seperti itu. Oke, sebelum lebih jauh teman-teman, aku membahas toko. Nah di sini aku ada diskon Masako nih teman-teman. Aduh nih. Jadi ternyata di daerahku di sini kurang begitu banyak yang minat Masako. Nah, jadi lebih banyak minatnya itu Royco, teman-teman. Nah, jadi karena aku mikir beli satu dus dan sisa banyak daripada nanti expired dan kemudian ya terbuang. Jadi aku beli diskon nih. Jadi satu ikat kayak gini aku jual 3.000. Ya memang nggak untung sih, tapi setidaknya bisa mengembalikan modal ya paling nggak setengahnya lah. Ya namanya kita juga usaha di tempat baru ya teman-teman. Jadi kadang-kala tuh kita harus lihat pola pasar atau pola masyarakat di sini belanjanya seperti apa gitu. Jadi kayak gini jadi pembelajaran aja. Kita bisa tutup dari untung-untung yang lain sehingga ini nanti mungkin di stok dikit aja, beli 1-2 renteng dan itu mungkin juga lama gitu habisnya teman-teman. Dan aku mau liatin kondisi warung aku dulu ya. Ini ada cabutan atau gosokan anak-anak. Ya seperti ini teman-teman, mulai bertambah, ada di situ, di sini. Kemudian di sini ya kita tambah-tambahin lah semua. Bahkan meja sekarang penuh teman-teman. Jajanan. Ya aku menggunakan space semaksimal mungkin. Di sini obat-obatan campur snack. Kemudian di sini juga ada alat tulis yang segini doang nih udah hampir 2 juta rupiah. Dan kemudian juga berusaha nambah-nambah lah. Dulu kalau teman-teman ingat rak di sini kosong juga sudah terisi penuh. Sudah mantep lah menurut aku ya, walaupun dengan barang yang nggak begitu banyak. Kemudian di sini juga semuanya sudah penuh teman-teman. Ya syukur bisa sampai sejauh ini, perlahan-lahan setiap belanja ditambah 1-2 item dan akhirnya bisa penuh semua teman-teman. Jadi ya tergantung teman-teman lah skemanya mau seperti apa. Oke teman-teman semua, kembali lagi ya. Tadi terkait nama toko nih. Nah memang kembali sih ke teman-teman, itu bisa sangat bervariatif cara mengambil atau menemukan lah gitu apa nama toko. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu sih apa sih artinya tadi Toko Cabi 27. Nah Cabi 27 itu sebenarnya dari panggilan aku dan istri ya teman-teman. Jadi istriku tuh memanggil aku Bi dan aku memanggil dia Ca gitu. Jadi kita gabung aja gitu. Tetapi nggak cuma gabungan atas nama kami, tetapi juga ada namanya 27. Nah teman-teman bisa menggunakan angka-angka seperti ini ya. Kalau mungkin pernah dengar ada 5758 itu
artinya sih yang pernah gue dengar itu maju mapan, 5758, nah gitu. Atau mungkin 001 atau apa gitu. Nah, angka-angka ini sebenarnya variatif tergantung teman-teman maunya sesuai mungkin tanggal lahir kah, atau mungkin anak keberapa kah, yaitu bervariatif. Nah, tapi kalau punya aku ini kan Cabi 27. Nah, 27-nya itu punya makna gini teman-teman. Jadi kami ini berdua satu tujuan. Jadi 27. Jadi dua orang satu tujuan, yaitu untuk membesarkan toko kelontong yang ya perlahan-lahan lah kita besarin bersama seperti ini teman-teman. Selain itu juga 27 itu nomor rumah kami teman-teman. Jadi rumah kami itu nomornya 27, rumah yang hasil kredit juga. Jadi rasa perjuangannya tuh kami bawa juga untuk ke toko ini nih teman-teman. Jadi memang semuanya tuh ya punya makna-makna tersendiri nih. Tapi kalau mungkin teman-teman butuh saran nih, apa sih nama-nama yang biasanya menjadi dasar gitu. Yang pertama sih kalau memang mau gampang banget sih nama anak ya teman-teman. Biasanya nama anak satu, kedua, atau siapa lah gitu. Atau bisa juga teman-teman kalau namanya belum punya anak, bingung, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang punya makna yang baik gitu. Kayak ada artian toko maju makmur, atau toko sukses apa gitu. Jadi kayak nama-nama yang punya semangat spirit yang bagus gitu teman-teman. Nah, selain itu teman-teman bisa juga teman-teman menggunakan kayak nama-nama yang biasanya gampang diingat teman-teman. Jadi sebenarnya sih kalau dari saran aku ya, cari kata atau toko yang mungkin lihatlah di teman-teman di sekeliling teman-teman dulu tuh, toko apa sih yang paling gampang ku inget gitu. Semuanya mungkin toko Rahayu gitu, atau toko apa ya, toko Diki gitu. Nah, itu juga yang menjadi inspirasi aku di awal dulu ketika bikin nama nih. Nama nih memang kayaknya cuma sekedar nama, tapi nama tuh punya arti yang sangat apa ya teman-teman, sangat akan teringat di kepala customer kita nih. Kalau teman-teman bikin namanya susah, ya kadang-kala sih ada yang ngaruh, ada enggak ya, ada yang customer tuh yang bodo amat gitu, yang penting bisa belanja. Tapi kadang-kala tuh ada orang kayak toko apa sih ini susah banget gitu. Tapi kalau mudah diingat tuh kayak enak, kayak Mamah Iki, atau mungkin toko Ros, toko kemudian Sumber Makmur, Sumber Rezeki, atau apalah gitu, Lancar Jaya gitu. Nah, jadi berbagai nama-nama ini bisa menjadi kayak sugesti juga sih. Sugesti dalam artian dengan nama ini kita bisa bersemangat, dengan nama ini kita bisa semakin apa ya, seirama lah dengan tujuan kita. Sama kayak aku tadi Cabi 27, harapannya dua pemikiran, karena ya walaupun kita suami istri ini ya pasti kadang bisa beda pikiran ya teman-teman ya. Nah, tapi harapannya kita satukan untuk satu tujuan, membesarkan toko ini sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget cari referensi yang tentunya punya apa ya, punya makna tersendiri, dan kemudian kalau saran aku sih mudah diingat oleh customer. Dan ya ini tidak menyudutkan atau menunjuk satu toko yang lain ya, cuman aku pernah baca aja kayak gitu. Atau toko kayak apa ya, waktu itu tuh lancar Dua Putra. Jadi kayak kita kalau nyebut tuh ke toko Lancar, ke toko Dua Putra. Jadi kadang tuh bisa kayak agak membingungkan gitu. Tapi ya itu tadi, kalau teman-teman percaya apa ya, sugesti atau nama itu membawa sebuah keberuntungan atau sebuah spirit, itu bisa banget dipakai. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, karena kita semua kan punya perspektif dan pandangan masing-masing bagaimana kita melihat sebuah nama gitu. Tapi kalau menurut aku sih, namanya nama itu pasti punya arti. Apalagi kita semuanya nama kita siapa gitu, Rudi kah gitu, pasti dulunya ada tujuannya gitu, apa gitu teman-teman. Nah, atau juga teman-teman bisa menggunakan nama-nama kayak nama-nama daerah gitu. Kayak semuanya kalau teman-teman di daerah, kalau di tempat aku Borneo ya bisa aja teman-teman menggunakan nama Borneo Jaya atau Borneo Sukses. Atau mungkin juga kalau tempat aku nih Gambut ya, bilang aja Gambut Lestari. Tapi ya tadi ya, pastinya harus ada kaitannya lah dari segi nama dan juga jualan kita. Jangan kayak
jualan kita mungkin kayak makanan, terus kemudian kayak Gambut Lestari kan kayak kurang nyambung ya teman-teman ya. Ya, kembali semuanya ke perspektif. Tapi kalau dasar aku sih yang pertama tadi, cari nama yang bisa memberikan semangat spirit untuk kita sama-sama untuk kayak toko dan irama keinginan kita tuh bisa sejalan. Kemudian bisa menggunakan nama-nama yang umum kayak sukses apa yang punya impian lah dari nama tersebut, bisa menggunakan nama anak atau mungkin nama-nama yang memang menurut teman-teman spesial atau singkatan dari 1-2 orang atau nama keluarga juga bisa. Dan terakhir ya kalau memang ya bisa aja dikolaborasikan dengan nama daerah atau sesuatu yang istimewa di tempat teman-teman. Nah, jadi itu aja teman-teman. Hari ini aku berbagi apa sih arti dari toko itu, kenapa aku milih nama itu. Ya ada filosofi-filosofi yang berada di baliknya. Semoga semuanya tetap sehat dan tentunya usaha kita tetap terus berjalan lancar. See you di video selanjutnya.